dulu susunan acara pada hari ini. Di sini adalah akan ada kegiatan dengan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif oleh Ibu Indah Pusparani SPD, CBP Angkatan 9 mohon maaf, SMN 2 Majalaya Karawang. Untuk susunan acara sendiri akan saya sebutkan di sini ada pembukaan, yang kedua ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Kepala SMN 2 Majalaya, yang keempat penyampaian materi oleh CBP yaitu Ibu Indah sendiri, dan yang terakhir penutup. Untuk pembukaan marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang insyaallah akan diiringi dan dipandu oleh lagu. Kepada Bapak Ibu silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur marilah kita menjadikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga bisa berkumpul di Media SMN 2 Majalaya hari ini untuk melaksanakan berkumpul bersama-sama untuk menyaksikan atau mendapatkan materi dari Ibu Indah mengenai aksi nyata diseminasi budaya positif. Hal ini juga merupakan bentuk dukungan dari sekolah untuk individu atau untuk guru-guru yang sedang melaksanakan CPP ataupun program-program pemerintah lain. Marilah kita dukung bersama, marilah kita ikuti, dan semoga ilmu yang akan dibagikan nanti dapat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin
Sekian sambutan dari saya. Agar menghemat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu selanjutnya itu penyampaian materi oleh Ibu Ina Rusmini. Saya kembalikan lagi acara ini kepada Ibu Ina. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Apa kabar, sehat? Sehat, sehat, semangat dan bahagia ya. Insyaallah. Baik, di siang hari yang cerah ini izinkan saya memohon waktu dan juga dukungan dari rekan-rekan sehubungan dengan kegiatan saya dalam mengikuti kegiatan program pendidikan guru penggerak di Angkatan 9 Kabupaten Karawang. Baik, terima kasih yang sudah membuka acara, Ibu Rahmana Syarasabila yang sudah berkenan membuka kegiatan kita ya. Insya Allah apa yang akan kita bahas, akan kita ngobrol banget sih sebetulnya ya. Jadi silakan menikmati, mungkin ada sedikit kegiatan. Mudah-mudahan kegiatan ini bermakna, bermanfaat. Materi yang akan disampaikan mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Lalu pas saya sampaikan terima kasih kepada Ketua Kasek Kurikulum Ibu Anita, mewakili Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Epikria KSPD MPD yang berhalangan hadir pada saat ini. Terima kasih. Betul tadi seperti Ibu Anita sampaikan bahwa ini salah satu bentuk support, dukungan secara pribadi yang diberikan rekan-rekan, yang diberikan sekolah pada saya selaku CGP, masih calon ya, calon guru penggerak di Angkatan 9. Insya Allah dukungan teman-teman, support sangat bermakna untuk saya, memberi arti untuk saya. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan kegiatan ini sampai dengan akhir tanpa halangan yang berarti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sebelumnya. Baik. Perkenalkan saya untuk membuka kegiatan ini dengan menampilkan ini adalah profil dari fasilitator saya sebagai guru penggerak di Angkatan 9. Jadi kami memiliki fasilitator yang alhamdulillah selalu luar biasa membersamai kami di kegiatan CGP ini. Beliau bernama Ibu Gina Anggiana Agustina sebagai fasilitator untuk kelompok saya. Lalu saya pun didampingi oleh pengajar praktik. Pengajar praktik ini adalah teman belajar. Teman belajar yang saya miliki, yang saya dapatkan dalam kelompok kecil di CGP Angkatan 9 bernama Ibu Gini. Lalu saya di sini saya bertugas di SMP 2 Majalaya sejak tahun 2009 sebagai guru bimbingan konseling. Insya Allah menuntaskan kegiatan ini penuh dengan rasa semangat. Mudah-mudahan ya, semangat dan bahagia itu kuncinya. Kalau kita menjalankan sesuatu dengan tanpa rasa semangat, gitu ya, tanpa bahagia memang terasa berat. Mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan dengan baik. Baik, ini sedang perkenalan Bapak Ibu. Jadi mungkin kegiatan ini juga selama 6 bulan. Program pendidikan guru penggerak di atas 9 selama 6 bulan. Di setiap bulannya akan ada pendampingan individu dari pengajar praktik. Jadi Bu Dede selaku pengajar praktik saya akan mengunjungi sekolah kita, sekolah SMP 2 Majalaya untuk membersamai saya mengikuti kegiatan-kegiatan dalam waktu 1 bulan sekali gitu ya, secara rutin selama 6 bulan, berarti 6 kali kunjungan. Lalu setelah menyelesaikan pembelajaran selama 2 minggu, 1 modul terselesaikan, lalu 2 minggu berikutnya tibalah kepada acara kegiatan lokakarya begitu. Jadi selain kegiatan ini dari belajar melalui LMS dari mikro sistem, ada pula kegiatan-kegiatan pendampingan individu, pengajar praktik datang dan juga lokakarya di setiap bulannya. Alhamdulillah sudah menyelesaikan 2 kali lokakarya ya.
biasanya memang di hari Sabtu, weekend ceria. Sudah dengan kegiatan kalian. Baik, ini segera perkenalan. Nah, baik, suasana makin panas, mudah-mudahan terjaga juga semangatnya Bapak Ibu. Ayo mari kita untuk membangkitkan lagi semangat, boleh kita sama-sama sekedar tepuk-tepukan ya. Baik, siap. Boleh Bapak Ibu berdiri, perkenalan berdiri. Boleh, terima kasih. Boleh mangga berikan ruang sebebas mungkin untuk bergerak. Ya, di sini ada sekedar untuk semangat, untuk menyemangati diri kita, untuk menyemangati semua ya yang ada dalam situasi sekarang ya, sebagai kegiatan aksi nyata ya. Baik, jika Bapak Ibu tepuk satu kali, sekaligus bicara yes, ya. Tepuk satu kali, yes. Tepuk dua kali, oke. Mohon maaf. Tepuk satu kali apa tadi? Yes. Ya, tepuk satu kali, yes. Depan boleh ya. Tepuk dua kali, sedikit bergerak boleh badannya. Ya, sedikit bergerak boleh badannya supaya tidak kaku ya. Tepuk satu apa tadi Bapak Ibu? Yes. Tepuk dua, oke. Ya, goyang-goyang boleh badannya. Tepuk tiga, semangat. Boleh ya? Semangat. Ya. Tepuk yang keempat adalah konsentrasi. Ya, ada beberapa kali ya. Yang terakhir tepuk lima. Ini kan kita belajar bersama ya untuk membangkitkan semangat untuk siap belajar. Siap belajar gitu ya. Oke. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan gak ada yang ngantuk nih. Baik, kita coba tepuk semangat ya. Saya panggil, mari yuk sama-sama kita fokus untuk bersama-sama tepuk-tepukan. Baik, tepuk satu, yes. Tepuk dua, oke. Tepuk tiga, semangat. Baik, tepuk keempat, konsentrasi. Satu lagi, tepuk lima, siap belajar. Oke, kita lanjutkan semua. Bapak Ibu guru hebat, terima kasih. Lagi ya. Baik. Mudah-mudahan selalu bersemangat di setiap hari ya dalam mendampingi putra-putri kita untuk pembelajaran di dalam kelas maupun di sekolah. Baik, Bapak Ibu, sudah saya sampaikan tadi sedikit bahwa kegiatan yang sedang saya laksanakan adalah program guru bergerak, pembelajaran dengan menggunakan alur merdeka. Jadi ini alur merdeka ini memang belajarnya ini dari melalui LMS ya, MERDEKA. Jadi bukan hanya sekedar kata ya, ada maknanya. Jadi ketika membuka LMS di satu paket modul, alur merdekanya muncul. Ini adalah pembelajaran dengan mulai dari diri, di mana di sana disajikan refleksi terhadap diri sendiri, apa yang mungkin sudah kita laksanakan selama ini sesuai dengan modulnya ya, sesuai dengan temanya. Itu kita menganalisis mulai dari diri sendiri. Begitu. Lanjut ke Di sana ketika muncul adalah pembelajaran melalui eksplorasi konsep. Jadi akan banyak di sana tantangan kita untuk berdiskusi. Jadi satu tadi fasilitator itu kurang lebih 4 PP, 1 PP itu 5 orang CGP. Jadi ya kurang lebih bisa dibilang lumayan banyak di forum diskusi. Jadi kita harus berkomentar dan juga kita harus mengomentari pendapat yang lain. Jadi di eksplorasi konsep di alur memang di sana totalitas kita dalam pemahaman terkait dengan materi memang dibutuhkan, gitu ya, alur diskusinya. Lalu pembelajaran selanjutnya adalah dengan alur R
R. R ini adalah ruang kolaborasi. Jadi pertemuan secara jimit dengan instruktur, dengan fasilitator, dan juga dengan pengajar praktik dan teman-teman CGP. Ya, ada yang lingkupnya kecil, ada lingkupnya yang memang sekabupaten, ada yang lingkupnya hanya sefasilitator. Ada yang dengan instruktur. Saya pribadi juga pernah. Kalau yang namanya instruktur ketika muncul di LFS, kita nggak tahu nih diskusinya dibimbing siapa instrukturnya. Pernah dengan pengawas kita keluar, ibu cucu Hadiati gitu kan. Alhamdulillah ya kalau memang sudah kita tahu gitu kan kita enak diskusinya. Jadi memang di ruang kolaborasi ini ketika kita ada jimit dengan instruktur dan fasilitator, kadang tidak terduga instrukturnya dari mana dan ya kabupaten kan mereka luas ya, bukan hanya Kabupaten Karawang. Di sanalah ruang kolaborasi. Per 2 minggu ada tatap muka secara jimit, kita kupas tuntas materi. Baik, lalu ada alur dengan D. D ini adalah demonstrasi kontekstual. Di sini juga memang ada target tugas-tugas, target penugasan. Bentuknya apapun di sana disajikan petunjuknya. Bagaimana tugas itu terselesaikan, budgetnya kapan, pokoknya ada jalan. Namun jangan khawatir, saya khawatirnya sudah ada apa ya kekhawatiran dengan tugas-tugas. Saya pun sama, tidak bisa dipungkiri gitu ya. Kekhawatiran itu memang ada di awal kegiatan saya. Wah, jangan-jangan tugasnya, jangan-jangan waktu kita habis gitu ya. Kita juga punya tugas pokok, tugas yang lain juga gitu ya. Ya memang itu kekhawatiran, tetapi kita setelah jalankan, ya walaupun memang masih sulit mengelola waktu gitu ya, tapi insya Allah kita bisa melalui. Saya pribadi ini sudah hampir dalam proses pembelajaran dari 16 Agustus sampai saat ini prosentase sekitar 40% sudah dilaksanakan sampai April. Memang berat, tetapi dijalani ternyata sedikit mampu lah gitu. Mudah-mudahan rekan-rekan pun jauh lebih mampu, saya yakin gitu. Saya yakin pasti jauh lebih mampu. Baik, lalu dengan K, koneksi antar materi. Jadi keterkaitan hubungan antara modul sebelumnya dengan modul yang akan dipelajari ya. Koneksi antar materi juga penugasan-penugasan ya. Tidak sama kok cuma wow gitu kan. Tugas yang itu ada wow. Baik, yang terakhir adalah aksi nyata. Aksi nyata ini di setiap akhir pembelajaran setiap modul memang diharapkan ada sebuah aksi nyata. Di sana setiap tugasnya ada instruksinya harus membuat apa, temanya apa, kriteria penilaiannya apa. Di aksi nyata ini seperti yang sekarang sudah sedang kita laksanakan adalah sebuah aksi nyata penyelesaian modul budaya positif di modul 1.4. Kalau di bulan lalu ketika ada pendampingan individu dan pengajar praktik, beberapa rekan yang sudah berkegiatan bersama itu mengkaji aksi nyata tentang visi guru penggerak. Ya, sekarang aksi nyatanya tentang modul budaya positif. Jadi memang selalu harus ada aksi nyata. Gitu. Nah, alur merdeka ini kita pelajari kan dari melalui LMS. Ini tugas-tugas segala macam lah ya. Itu yang tadi saya bilang. Nanti ketika ada kegiatan lokakarya, tugas ini dibahas, dikupas tuntas melalui forum diskusi kelompok. Kita akan bersama-sama berkegiatan dengan kelompok-kelompok yang lain di dalam kegiatan lokakarya, itu semuanya akan dikupas tuntas. Jadi memang kita harus memahami ya materi yang disajikan melalui pembelajaran LMS. Karena di aksi nyata memang ini harus ada kegiatannya, materinya tentang yang dipelajari pada saat dari begitu. Yang sudah saya pelajari, tadi saya bilang progresnya baru 40%, baru sedikit. Melangkahnya itu penuh dengan ya, tetapi nanti boleh saya bisa sampaikan. Jadi saya dipakai modul 1 sudah mempelajari tentang filosofi pendidikan PHD di Hajar Juwantara, merupakan Bapak Pendidikan Nasional kita. Lalu di
Agustus sampai April itu ada 3 paket modul. Ini baru paket modul 1 yang disajikan ini. Ya, ini sudah tuntas saya pelajari, nggak aksi nyata sekarang. Minggu depan saya mempelajari paket modul 2. Baru terbukanya itu satu modul, jadi nggak bisa kita lihat keseluruhan seperti apa sih gitu ya. Jadi tantangan juga lah, penasaran. Ini sudah diselesaikan alhamdulillah. Baik, dalam modul budaya positif di modul 1.4 ada beberapa pemahaman yang merupakan materi-materi yang saya rasa penting, yang saya rasa bermanfaat bagi kita sebagai seorang pendidik, bagi kita sebagai seorang guru di sekolah. Di materi modul 1.4 tentang budaya positif ini gambarannya, submodulnya. Bagaimana dipelajari tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lalu ada juga pemahaman materi dalam kebutuhan dasar manusia, itu pun harus kita pelajari Bapak Ibu. Lalu tentang keyakinan kelas, di sana juga banyak dipelajari materinya. Lalu disampaikan juga tentang hukuman, penghargaan dan restitusi. Ada juga 5 posisi kontrol guru dan juga tahapan penyelesaian masalah melalui segitiga restitusi. Ini di dalam budaya positif satu bahasannya, ya, isinya mengenai ini. Baik, gimana? Boleh kita lanjut? Semangat ya. Penasaran ya, baik. Oke, Bapak Ibu, tentunya segala sesuatu dilatari oleh sebab terjadinya ya. Ini adalah latar belakang kenapa budaya positif ini penting. Budaya positif ini sangat diperlukan untuk penanaman karakter berperilaku baik tentunya untuk putra putri kita. Di sini saya mencantumkan latar belakang berdasarkan dari filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional kita. Beliau mengarahkan kita untuk menjadi guru yang menuntut, ya, menuntut segala kodrat yang ada pada diri anak. Kodrat anak itu kan ada pada Allah dan pada zamannya. Jadi Ki Hajar Dewantara, guru itu harus menuntut segala kodrat yang ada pada diri anak. Untuk apa? Untuk mencapai keselamatan, untuk mencapai kebahagiaan dalam diri anak tersebut, dalam diri murid kita ya. Baik, karena itulah kenapa budaya positif itu penting. Karena kita memikirkan sekali lagi ketika kita berbicara tentang pembelajaran, ketika kita berbicara tentang saat ini ya, kurikulum merdeka, fokusnya adalah hanya murid dan murid. Gitu. Itu yang akan kita jadikan fokus utama. Bagaimana kita bisa membentuk murid menjadi anak yang sesuai dengan harapan kita. Sekali lagi yang dibahas adalah tentang murid dan murid. Jadi memang Ki Hajar Dewantara ini menanamkan bahwa kita harus membimbing, mendampingi, membersamai murid untuk mencapai kebahagiaan dalam hidupnya. Baik. Lalu yang kedua berdasarkan konsep peraturan. Ya, kita memang perlu sebuah peraturan, sebuah tata tertib, sebuah kesepakatan yang nantinya akan mengarah kepada keyakinan. Ini dijadikan pedoman kita untuk kita membantu siswa menjadi anak yang disiplin, tentunya ya, sesuai dengan harapan. Nah, konsep peraturan yang sepertinya belum mengacu terhadap konsep budaya positif. Jadi disampaikan bahwa masih saja banyak ada peraturan yang konsepnya kehukuman, gitu ya, ke sanksi, begitu. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Baik. Selanjutnya, kenapa budaya positif ini penting? Saya rasa ini bermanfaat juga karena budaya positif jika terus dilakukan oleh seorang guru, murid dan seluruh warga sekolah, itu akan tercapai visi yang kita buat. Visi yang sekolah sudah buat, ya. Sekolah kita saat ini memiliki visi apa, Bapak Ibu? Unggul prestasi, lulus lebih berarti. Baik, banyak harapan-harapan baik yang terkandung di dalam visi sekolah kita, ya, yang berkaitan dengan unggul prestasi dan juga
penanaman budi pekerti yang luhur. Semoga bisa tercapai ya, dengan tentunya penanaman budaya positif. Karena budaya positif ini mengakar kuat, nantinya jika terus dilaksanakan, terus dibiasakan, akan menjadi sebuah kebiasaan baik. Ya, kita harus meyakini itu. Segala hal yang memang kita rutin lakukan, kita biasakan, itu akan terpola dengan baik tentunya. Ya, kita berharap seperti itu. Baik, tujuannya dari kegiatan penanaman budaya positif ini untuk sekali lagi mewujudkan murid-murid yang berkarakter profil belajar Pancasila yang merupakan tujuan dari pembelajaran dengan menggunakan kurikulum merdeka yang saat ini kita gunakan. Ya, tercapainya perilaku baik. Lalu di sana juga kita Dewan juga menyampaikan bahwa kenapa disiplin itu harus mengakar kuat pada diri seorang siswa. Ya, Bapak Ibu bisa simak bersama bahwa memang beliau mempunyai konsep pemikiran, keteladanan dan sikap yang harus kita tiru keteladanan. Oke. Baik Bapak Ibu, selain dasar dari Ki Hajar Dewantara ini yang harus kita tanamkan di dalam pembentukan karakter siswa kita, murid kita, kita pun harus ingat bahwa penanaman disiplin adalah merupakan motivasi internal, motivasi yang dimiliki oleh seorang siswa. Ya, jadi segala sesuatu itu pasti ada motifnya, ada hal yang mendasarinya. Bagaimana siswa itu berperilaku diharapkan itu muncul dari dalam dirinya sendiri dulu. Motivasinya dari internal, bukan karena misalnya ada penghargaan, bukan karena misalnya dia dipuji, gitu ya. Misalnya dia mendapatkan penghargaan, dia dapat dukungan support dari satu guru, ketika besok-besoknya tidak memberikan lagi reward atau penghargaan, saya yakin semangatnya, motivasinya akan hilang atau turun. Jadi diharapkan ketika kita memiliki murid yang kita akan yakin dia bisa berkembang, kita akan yakin dia bisa mampu, kita harus menciptakan motivasi internal, intrinsik yang muncul dari diri sendiri. Bagaimana dia semangat belajarnya, bagaimana dia semangat untuk bersekolah, ya, berperilaku baik, itu semuanya harus dari dalam diri sendiri. Begitu, ya. Jadi motivasi intrinsik ini sangat diperlukan bagi pembentukan karakter disiplin siswa. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya disiplin positif ini adalah salah satu aspek yang memang penting, penanaman disiplin positif dan juga nilai-nilai kebajikan universal. Jadi di mana ketika disiplin itu ditanamkan kepada siswa, ketika disiplin itu ada di sebuah aturan, gitu ya, insya Allah anak dengan sendirinya akan mau mematuhi. Jika tadi dari dalam diri, gitu ya, penanaman disiplin itu yang diharapkan. Nah, disiplin kadang kita itu mengaitkannya dengan aturan, dengan hukuman, gitu, biasanya, ya. Tetapi tidak harus seperti itu. Penanaman disiplin juga bisa dengan cara yang lebih ramah, dengan cara yang memang menyenangkan, tapi
hormat, sopan santun. Saya yakin ini fondasinya, dasarnya ini. Semuanya saya yakin kita mendasari ini, wah ini luar biasa. Kalau kita bisa tanamkan dan kita bisa kembangkannya, anak-anak kita insya Allah kan manis-manis terus gitu ya. Setuju ya Bapak Ibu, jangan nyerah-nyerah selanjutnya ya, kita bisa wujudkan untuk anak-anak kita tercinta. Baik. Lalu beranjak ke materi selanjutnya, ada juga disampaikan tentang kebutuhan dasar manusia. Secara tidak langsung kita pun harus memahami, kita harus mau mengerti kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki oleh putra-putri kita, murid kita, ya. Kita harus tahu dulu kenapa dia berperilaku seperti itu. Tentunya mungkin ada kebutuhan yang belum dia dapat, ada kebutuhan yang memang dia tidak dapatkan, sehingga mungkin dia berperilakunya lain, ya. Itu tadi berproses, kita pun perlu merangkulnya, perlu mengetahuinya, gitu ya. Apa memang ada kebutuhan yang dia tidak punya sehingga dia punya aksi yang lain, ya. Jadi kita memang harus memahami kebutuhan dasar manusia. Ada 5 ya Bapak Ibu, seperti lagu balonku ya. Ada 5. Baik. Yang pertama, enggak. Ini disampaikan bahwa kebutuhan dasar manusia yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita pasti yakini bersama, kita pun merasakan bahwa memang kebutuhan ini dasar utama. Memang apa ya, bisa dibilang ya wajib dimiliki oleh semua orang, ya. Kebutuhan ini mencakup apa Bapak Ibu? Kesehatan, makan, minum, ya, tempat tinggal yang layak. Ada mungkin siswa kita yang memang kondisinya rumahnya kurang layak, dia tidak mempunyai ataupun dia tidak mendapatkan fasilitas belajar yang memadai di rumah, ya. Itu yang harus kita cari tahu, kita sentuh, kita tahu dulu nih, ya. Siapa tahu mungkin dia kebutuhannya tidak terpenuhi dalam hal kebutuhan dasar. Baik, cocok berarti ya, kebutuhan yang berhubungan dengan ya yang utama itu untuk bertahan. Baik, selanjutnya boleh beranjak ke sebelah kanan, kebutuhan akan kesenangan. Siswa
support, didukung, ada reward yang diberikan. Terus setidaknya kan membangkitkan semangat. Tapi kan tidak menjadi sebuah ketergantungan aja. Nah, kalau untuk hal itu masih kita bisa maksimal. Baik. Yang untuk nomor 3, motivasi perilaku manusia juga ada mungkin di luar sana atau di sini juga mungkin bisa jadi untuk menjadi orang yang diinginkan, orang yang menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai kepercayaan yang ada. Ya, berproses dan berprogres lagi. Baik, selanjutnya.
reward penghargaan, tetapi mudah-mudahan tidak dalam jangka waktu yang panjang. Kita bisalah melihat situasi jika tidak perlu diberi dan tidak usah. Anak menjadi ketergantungan, besok ketemu dengan bapak ibu kita nggak usah tertib, dia nggak akan ngasih coklat. Bisa, ya. Tetapi sesekali boleh. Hanya bapak ibu yang tahu sikonnya seperti apa, situasinya seperti apa. Tetapi kalau menjadi sebuah kebiasaan itu yang tidak salah gitu ya. Baik, di sini pula ada sebuah restitusi. Restitusi di sini adalah sebuah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kalau kami guru bimbingan konseling, saya dengan Guru Laila Febi, sebetulnya dalam keseharian melaksanakan ini. Tahapan konseling, tahap penyelesaian masalah itu sudah mengarah kepada segitiga restitusi, di mana kami ketika mendapatkan atau ketika ngobrol dengan siswa dalam proses konseling itu juga sudah kita bina hubungan baik, kita terima siswanya, jangan dulu fokus pada kesalahan, ya, kita tidak fokus pada kesalahan itu, malah kita memberikan pemahaman yang luas. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, jadi kita membawa dia bahwa memang bukan hanya dia orang yang bersalah. Tahapan nanti tahapan segitiga restitusi sama dan merupakan kita yakinnya bela juga bagian dari proses konseling. Baik. Nah ini tadi ya, kalau jangka pendek jangka panjang penghargaan itu diberikan, bapak ibu bisa paham bersama. Ya, boleh sesekali memberikan penghargaan, apresiasi terhadap murid. Ya, karena memang tadi dasarnya itu murid memang butuh sih rasa dihargai, diakui ya, tapi betul diterima bahagia ya. Ini tapi kalau dalam jangka panjang juga agak berbahaya ya, melemahkan motivasi. Baik, ini yang tadi saya sampaikan, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak perasaan kelas aja? Coba dijawab. Ketika ada pertanyaan nomor 1, mengapa sih Bapak Ibu menggunakan helm pada saat mengendarai motor? Selamat. Aku dibilang nggak? Ada tidak pemikiran seperti itu dasarnya? Mengapa memakai helm? Kalau tadi seperti Bu Elisa sampaikan, untuk keselamatan, kita yakin itu, ya. Dan nilai kebajikan di situ demi keselamatan. Tapi kalau kita punya motif takut sama polisi, takut terhadap aturan, takut pilot, ya, berarti kan belum memaknai sebuah nilai kebajikan. Ya, baik. Kalau untuk penggunaan masker, kesehatan ya, kesehatan. Aturannya masker.
Oke, ini kesepakatan kelas yang saya bantu dialihkan kepada sebuah proses keyakinan. Jadi siswa tidak hanya mengerti kesepakatan, tapi harus juga memahami makna nilai terkandung itu apa dalam kesepakatan. Ini juga sudah dicoba saya laksanakan menggunakan segitiga restitusi. Tahapannya adalah menstabilkan identitas. Ada di sana 3 tahapan ya. Yang kedua validasi tindakan dan juga fokus kepada keyakinan siswa. Jadi memang prosesnya ini harus berdasarkan tahapan segitiga restitusi. Insya Allah kalau ini terbuka bukan kamu masuk, kamu ya fokus kan ya, bukan seperti itu ya. Kita belajar untuk sama-sama, saya juga sama masih belajar, belajar untuk masih belajar. Jadi ketika kita menggunakan tahapan segitiga restitusi akan kelihatan tergali semua ya. Stabilkan identitas, kita terima siswa dengan segala macam kondisinya ya. Kita berikan pemahaman, bukan kamu saja yang pernah melakukan kesalahan. Contoh kalimatnya ya. Lalu validasi tindakan tahapan yang kedua, kita tegaskan, kita yakinkan apa sih sebetulnya kesalahan yang sudah kamu perbuat ya. Jadi siswa tahu kesalahannya di mana. Dan yang tahap ketiga, membuat sebuah keyakinan. Kita support siswa bahwa siswa pasti bisa mencari solusi atas permasalahan yang ada. Begitu ya gambarannya. Ini tahapan yang sudah dilakukan oleh saya sebagai bentuk pemaparan dan juga sebuah mungkin bisa dibilang kegiatan diseminasi ini merupakan kegiatan pembahasan dari terselesaikannya modul 140 budaya positif. Saya sebelumnya mohon izin berkonsultasi dengan pimpinan dan kepala sekolah kita, tidak terlepas juga dengan dua hasil kurikulum kita yang juga sudah selesai terlebih dahulu mengikuti kegiatan Guru Penggerak Jakarta 3. Saya juga banyak belajar dari beliau. Alhamdulillah banyak memberikan makna untuk saya dalam kegiatan. Ini pun sudah ada saya. Sudah kemarin mencoba saya memberikan penawaran kepada Bapak Ibu untuk berkegiatan bersama, kita belajar bersama, kita kupas tuntas hal-hal yang memang perlu dibicarakan dalam hal ini tadi pembahasan tema-tema ya, tapi
saya